Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Zahro dengan NIM 2011010069 dari kelas B1 Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari mind mapping, asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lain-lainnya. Kaidah-kaidah tersebut didasarkan atas tuntutan keilmuan layanan di satu segi, antara lain bahwa layanan harus didasarkan atas data dan tingkat perkembangan klien, dan tuntutan optimalisasi proses penyelenggaraan layanan di sekitar lain, yaitu antara lain suasana konseling ditandai oleh adanya kehangatan, pemahaman, penerimaan kebebasan dan keterbukaan, serta berbagai sumber daya yang perlu diaktifkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu. Apabila asas-asas itu diikuti dan terselenggara dengan baik, sangat dapat diharapkan proses pelayanan pengaruh pada pencapaian. Sebaliknya, apabila asas-asas itu diabaikan atau dilanggar, sangat dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana itu justru berlawanan dengan tujuan bimbingan dan konseling. Bahkan, akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan serta profesi bimbingan dan konseling itu sendiri. Asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi Handayani. Mari kita simak mind mapping berikut ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggara atau pemberi bimbingan akan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan klien, sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yakni asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terpimpin atau klien, maupun dari pihak konselor. Klien diharapkan secara sukarela tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa menyampaikan masalah serta mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk-beluk berkenaan dengan masalahnya itu kepada konselor. Dan konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau dengan kata lain, konselor memberikan bantuan dengan ikhlas. Yang ketiga yakni asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Keterbukaan ini bukan hanya sekadar bersedia menerima saran-saran dari luar, malahan lebih dari itu. Diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Individu yang membutuhkan bimbingan diharapkan dapat berbicara sejujur mungkin dan harus berterus terang tentang dirinya sendiri, sehingga dengan keterbukaan ini penelaahan serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan terbimbing dapat dilaksanakan. Yang keempat yakni asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa yang akan datang. Apabila ada hal-hal tertentu yang menyangkut masa lampau dan masa yang akan datang yang perlu dibahas dalam upaya bimbingan yang sedang diselenggarakan itu, pembahasan tersebut hanyalah merupakan latar belakang atau latar depan dari masalah yang dihadapi sekarang, sehingga masalah yang sedang dialami dapat terselesaikan. Yang kelima yakni asas kemandirian. Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor. Yang keenam yakni asas kegiatan. Usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Hasil usaha bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, melainkan harus dengan kerja giat dari klien sendiri.
Asas ini merujuk pada pola konseling yaitu multidimensional yang tidak hanya mengandalkan transaksi verbal antara klien dan konselor. Dalam konseling yang berdimensi verbal pun asas kegiatan masih harus terselenggara, yaitu klien aktif menjalani proses konseling dan aktif pula melaksanakan hasil-hasil konseling. Yang ketujuh yakni asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan itu tidaklah sekedar mengulang hal yang lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju, dinamis sesuai dengan arah perkembangan klien yang dikehendaki. Yang kedelapan yakni asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian klien. Sebagaimana diketahui, individu memiliki berbagai aspek kepribadian yang kalau keadaan tidak seimbang, serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Di samping keterpaduan pada diri klien juga harus diperhatikan keterpaduan isi dan pelayanan yang diberikan. Jangan hendaknya aspek layanan yang sangat tidak serasi dengan aspek layanan yang lain. Untuk terselenggaranya asas keterpaduan, konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan klien dan aspek-aspek lingkungan klien, serta berbagai sumber yang dapat diaktifkan untuk menangani masalah klien. Kesemuanya itu dipadukan dalam keadaan serasi dan saling menunjang dalam upaya bimbingan dan konseling. Yang kesembilan yakni asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Demikian pula prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang dimaksudkan. Yang ke-10 yakni asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat instrumen bimbingan dan konseling yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Yang ke-11 yakni asas ahli tangan. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, asas ahli tangan jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbentuk sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Yang terakhir yakni asas tuturi handayani. Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien, lebih-lebih di lingkungan sekolah. Asas ini makin dirasakan keperluannya dan bahkan perlu dilengkapi dengan engarso sontulodo ing madya mangun karso. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadap kepada konselor saja. Namun di luar hubungan proses bantuan, bimbingan dan konseling hendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya pelayanan bimbingan dan konseling itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya uraikan tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon konselor profesional.